Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Heriana. Saya dari Universitas Mercu Buana. Saya dari Warung Buncit Reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 4 dari tugas besar 2, pengendalian dan penjaminan kualitas, dari Bapak Dr. Arif Julkipli sebagai dosen pembimbing. Baik, kita masuk. Mohon izin sebelumnya, Pak Arif, tadi saya lihat video yang nomor 4 itu sepertinya terbalik dengan nomor 5. Jadi pertanyaan 4 saya gunakan video nomor 5 dan pertanyaan 5 saya gunakan video nomor 4. Mohon maaf, mohon dikoreksi apabila saya salah. Pertanyaan nomor 4 dengan link nomor 5 itu tadi tentang TQM. Jadi ada video yang menjelaskan tentang total quality management itu, apa sih total quality management itu, dan menyebutkan bahwasanya TQM itu ada 7 prinsip ya total quality management yang wajib diterapkan. Baik, TQM adalah pendekatan struktur untuk manajemen organisasi secara keseluruhan. Fokus dalam proses ya adalah untuk meningkatkan kualitas output organisasi termasuk barang dan jasa yang melalui perbaikan terus-menerus dari praktek internal. Jadi perusahaan tersebut itu kalau ingin mendapatkan barang yang bagus atau jasa yang dapat memuaskan pelanggan itu harus melakukan perbaikan-perbaikan secara internal. Terus TQM sendiri ditemukan pada tahun 1950 dan dikembangkan oleh William Deming. Beliau adalah konsultan yang kerjanya berpengaruh besar dalam manufaktur yang ada di Jepang. TQM adalah proses berkelanjutan ya, untuk mendeteksi dan mengurangi atau menghilangkan kesalahan dalam manufaktur, merampingkan rantai pasokan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memastikan bahwa karyawan mengikuti dalam pelatihan-pelatihan. Jadi dalam video tersebut itu menjelaskan memang dalam TQM ini si manajemen itu harus bisa mendeteksi kelemahan-kelemahan apa yang terjadi sehingga produk-produk tersebut itu cacat, sehingga pelayanan atau fasilitas yang diberikan itu tidak memuaskan konsumen. Jadi di sini peran dari manajemen itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan sehingga produk yang diciptakan atau jasa yang diberikan itu dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Oke, kita masuk kepada 7 prinsip dari TQM. Ini tadi saya sudah rangkum mengenai yang pertama lah customer focus. Jadi perusahaan tersebut harus fokus terhadap konsumen. Jadi umpan balik atau misalnya permintaan saran dari konsumen itu menentukan dari tingkat kualitas yang diberikan oleh perusahaan. Jadi semakin banyak keluhan dari konsumen bahwa bisa dilihat produknya tidak bagus ya. Terus kalau seandainya memang konsumen itu memberikan apresiasi atau banyak yang membeli, nah pelanggan itu puas, jadi di situ bisa dilihat bahwa kualitas dari barangnya itu sangat mungkin bisa memuaskan dan diterima oleh konsumen. Makanya kita yang di prinsip pertama adalah fokus terhadap customer. Jadi apa yang keinginan customer itu bisa kita berikan sehingga customer itu puas. Baik, berikutnya adalah mengenai 7 prinsip. Nomor 2 adalah total employee involvement atau keterlibatan dari karyawan mengambil bagian dalam bekerja untuk tujuan bersama dengan cara manajemen menetapkan lingkungan yang sesuai. Jadi kalau saya lihat nomor 2 di sini adalah tergantung dari kenyamanan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Apakah ada tekanan-tekanan yang diberikan oleh perusahaan atau si perusahaan ini, manajemen ini memberikan keleluasaan kepada karyawan sehingga pada saat dalam melakukan pekerjaan tidak stres, depresi,
sehingga karyawan itu happy dalam melakukan sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan produk yang baik yang diharapkan oleh manajemen. Berikutnya adalah berpusat pada proses, ya. Bagian mendasar dari TKM adalah fokus pada pemikiran. Proses-proses adalah serangkaian langkah-langkah yang menerima masukan dari pemasok dan mengubahnya menjadi output yang dikirim ke pelanggan dan harus terus dipantau. Jadi kalau prinsip nomor 3 ini harus ada catatan-catatan dari perusahaan yang dimana setiap produk yang dibuat itu harus meminta atau mencari ya kuesioner terhadap karyawan terhadap konsumen. Jadi si konsumen ini merasa happy atau tidak, merasa senang atau tidak dengan produknya. Nah, setiap produk yang diciptakan atau yang dibuat itu ya harus selalu dilakukan pemantauan, harus dilihat customernya happy, senang atau tidak. Nah itu menjadi sebuah catatan secara kontinu terhadap oleh perusahaan terhadap konsumen, sehingga produk atau jasa yang diberikan itu dapat diterima dengan baik. Baik, yang berikutnya mengenai 7 prinsip. Sekarang nomor 4 adalah integrate system. Jadi sebuah organisasi harus memiliki sistem terintegrasi yang menyediakan manajemen kualitas total yang efektif berdasarkan standar kualitas. Tapi harus tetapkan di semua fungsi dan divisi organisasi. Ya, poin nomor 4 ini sama dengan perusahaan saya di sini, di mana perusahaan itu membuat namanya integrate system. Jadi hubungan antara karyawan dengan perusahaan itu bisa dikomunikasikan melalui sistem SAP. Jadi sistem ini itu menerangkan atau dapat menjadi penjembatan terhadap karyawan dan manajemen atau perusahaan, sehingga setiap ada informasi atau keluhan dari karyawan atau informasi dari perusahaan itu dapat tersampaikan dengan baik. Serta prosedur-prosedur yang dibuat untuk menjaga kualitas ya, menjaga kualitas barang dan jasa itu terintegrate dalam suatu sistem. Jadi setiap karyawan, semua karyawan dapat melihatnya dan dapat menerapkannya dengan baik. Berikutnya adalah yang nomor 5, decision making based on fact ya. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Jadi organisasi mengoperasikan data pada ukuran kinerja kerja adalah itu sebuah mandatori. Jadi TKM ini menghasilkan organisasi ya sering mengumpulkan data, menganalisis data dalam rangka meningkatkan produk ya, meningkatkan kualitas ya, serta dapat mengambil sebuah keputusan. Jadi pada nomor 5 ini keputusan dari manajemen itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang fakta barang tersebut, tentang fakta jasa ya, bisa dipertanyakan atau dicari kuesioner terhadap konsumen, apakah barang dan jasa tersebut itu dapat memuaskan. Nah, data-data tersebut itu harus dimiliki oleh manajemen, sehingga keputusan yang akan dilakukan itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi bukan hanya sekedar like and dislike atau asumsi saja. Yang nomor 6 adalah strategic ya, dan statement approach atau pendekatan strategis dan sistematis adalah bagian penting dari manajemen ya, pendekatan strategis atau sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi proses ini disebut strategis planning atau manajemen strategis, dan ini termasuk ya pembentukan rencana strategis yang mengembangkan kualitas sebagai komponen inti. Jadi sebenarnya kalau poin 6 ini mengenai sistematis adalah bagian penting dari manajemen. Jadi kalau saya melihat poin 6 ini kayak di perusahaan saya itu
perusahaan menentukan kebijakan-kebijakan, perusahaan menentukan strategik bisnis, di mana melakukan target-target ya. Jadi kalau di perusahaan saya itu ditambang kayak seperti di mining itu target satu hari itu 1.000 ton. Nah, bagaimana dalam pencapaian itu dibuatlah sistematis mekanisme si karyawan itu melakukan pekerjaan dan mereka dilakukan pemantauan, pengawasan sehingga si departemen mining ini dapat bekerja secara efektif ya. Seperti mereka itu harus tidur sebelum jam 10. Jadi kami para security ini melakukan himbauan atau patroli setiap jam 10 itu wajib istirahat, mereka disarankan untuk istirahat sehingga pada esok harinya pagi-pagi mereka itu bekerja dengan fresh, sehingga tidak terjadi sebuah kecelakaan, dan harapannya adalah targetnya tercapai satu hari 1.000 ton gitu. Terus yang nomor 7 lah komunikasi ya, komunikasi yang efektif ya, menentukan peran penting dalam mempertahankan moral dan motivasi karyawan ya di setiap tingkatan. Komunikasi melibatkan strategi ya, praktis dan ketepatan waktu. Jadi kalau nomor 7 itu komunikasi antara manajemen dan karyawan, dan antara karyawan-karyawan sendiri atau terhadap antara departemen. Jadi di sini memang ada keterikatan ya, ada keterikatan, ada ketersambungan, ada chemistry yang harus dibangun terhadap departemen lain. Karena contoh di pertambangan yang saya kerja di sini adalah manajemen mining tidak bisa bekerja sendiri gitu loh. Dia melakukan pekerjaan, melakukan penggalian, terus lempar ke proses. Nah, proses itu melakukan processing ya. Jadi di situ si proses itu melakukan penggilingan ya, pemisahan dari mineral-mineral itu ya, sesuai dengan ketentuannya. Nah, setelah dilakukan itu adalah dikirim ke bagian downstream, itu ke bagian filter plant. Di sana itu untuk dijual konsentratnya. Jadi komunikasi antara setiap departemen itu harus terjalin dengan baik sehingga produk atau jasa yang diberikan itu dapat tersalurkan dengan baik. Terus keuntungan dari TKIM ini adalah untuk mengurangi cost produksi ya, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi ya, termasuk kepuasan pelanggan ya, meningkatkan moral karyawan. Jadi keuntungan TKIM ini karyawan itu akan merasa puas dan akan merasa bangga bekerja di perusahaannya karena perusahaan sudah menerapkan total quality management, di mana tidak hanya target yang dikejar, akan tetapi perusahaan ini juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada karyawan sehingga karyawan itu tidak stres dan dia happy dalam melakukan pekerjaan. Ya, itu keuntungannya. Dan total quality management ini dapat memaksimalkan produk ya, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan standar dan ukuran-ukuran yang pas, sehingga tidak terjadi yang namanya cacat produksi ya, sehingga produktivitas dapat meningkat dengan tinggi karena kurangnya cacat atau kalau di sini tuh dapat high grade dari konsentrat itu. Jadi sehingga penjualannya itu cukup tinggi, dan kembali lagi ketika penjualannya tinggi itu karyawan akan mendapatkan bonus di sana, dan karyawan tuh happy termasuk saya. Kerugian dari TKIM adalah memerlukan pelatihan yang cukup lama bagi karyawan yang terlibat ya, dapat memiliki negatif ya, dampak negatif. Jadi TKIM ini kerugiannya adalah memang perusahaan di sini juga harus menyediakan training ya, training terhadap karyawan lama maupun karyawan baru, sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan itu dapat tercapai. Nah, sehingga perusahaan ini harus memberikan training terhadap karyawan agar harapannya itu karyawan dapat menjalankan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi atau dari perusahaan atau manajemen. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai TKM. Mohon koreksi Bapak Dr. Arif Zulkifli apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.